Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan menjelaskan materi tentang emboli air ketuban. Dan sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Deliani Lubis dari mahasiswi Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah Fakultas dari tahun 2025 dan 2026. Emboli air ketuban adalah kondisi langka dan serius yang terjadi ketika cairan ketuban bersama dengan komponen janin seperti sel atau jaringan masuk ke dalam aliran darah ibu, terutama selama atau setelah persalinan. Dan berikut ialah penjelasan mengenai emboli air ketuban dan penyebabnya. 1. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya emboli air ketuban, seperti usia ibu di atas 35 tahun, riwayat plasenta previa atau solusio plasenta, persalinan dengan tindakan seperti vakum atau forceps, serta riwayat trauma pada rahim atau perut. Yang kedua, cairan ketuban yang seharusnya melindungi janin masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh darah yang pecah atau robek, terutama selama persalinan atau segera setelahnya. Dan gejalanya, gejala emboli air ketuban bisa sangat beragam dan mirip dengan kondisi lain sehingga diagnosisnya bisa sulit. Yang kedua, beberapa gejala yang mungkin muncul antara lain sulit bernapas, tekanan darah rendah, detak jantung cepat, kejang, perdarahan hebat, dan gangguan kesadaran. Yang ketiga, emboli air ketuban juga dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung dan paru-paru ibu, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Penanganannya, 1. Emboli air ketuban adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Yang kedua, penanganan meliputi pemberian oksigen, pemasangan alat bantu pernapasan, ventilator, pemberian obat-obatan untuk mengatasi gangguan jantung dan perdarahan, serta transfusi darah jika diperlukan. Yang ketiga, dalam beberapa kasus persalinan mungkin perlu dipercepat jika emboli terjadi sebelum bayi lahir, dan jika diperlukan, tindakan operasi seperti histerektomi, pengangkatan rahim, mungkin perlu dilakukan. Yang keempat, ibu hamil juga perlu menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai untuk meminimalkan risiko terjadi emboli air ketuban. Penting untuk diingat ibu-ibu, 1. Meskipun emboli air ketuban jarang terjadi, namun merupakan komplikasi serius yang bisa mengancam nyawa ibu dan bayi. Penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan secara rutin dan mengikuti anjuran medis untuk menjaga kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, jika ada tanda-tanda emboli air ketuban, segera bawa ibu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehamilan dan proses persalinan yang lancar tentu diharapkan oleh semua calon ibu. Meskipun begitu, ada beberapa kondisi yang bisa mengganggu proses kelahiran. Salah satunya adalah emboli air ketuban. Emboli air ketuban terjadi pada 2-8 kasus per 100.000 kelahiran dan menjadi penyebab 7,5% hingga 10% kematian ibu di Amerika Serikat.
Apa itu emboli air ketuban? Emboli air ketuban atau amniotic fluid embolisme atau AFE adalah komplikasi kelahiran di mana ada cairan ketuban yang memasuki sistem peredaran darah ibu. Emboli air ketuban merupakan komplikasi langka namun serius yang dapat terjadi selama persalinan atau segera setelah proses kelahiran terjadi dan dapat mengancam jiwa ibu dan bayi. Emboli cairan ketuban yang dikenal juga sebagai sindrom anafilaktoid kehamilan umumnya terbagi menjadi dua fase. Fase pertama ditandai dengan gagal nafas pada ibu yang dapat menyebabkan serangan jantung. Fase kedua dikenal sebagai fase hemoragik di mana ibu mulai mengeluarkan banyak di lokasi luka seperti sayatan operasi sesar. Gejala emboli air ketuban. Emboli air ketuban dapat terjadi secara tiba-tiba. Gejala yang muncul biasanya berupa 1. Sesak nafas, 2. Kelebihan cairan di paru-paru atau edema paru, 3. Tekanan darah menjadi rendah secara tiba-tiba, 4. Tiba-tiba mengalami gangguan kardiovaskular, yaitu kegagalan jantung untuk memompa darah secara efektif, 5. Mengalami koagulasi intravaskular, diseminata atau darah yang tidak bisa membeku, 6. Pendarahan dari rahim, sayatan sesar atau tempat intravena atau IV, 7. Mengalami perubahan kondisi mental seperti timbulnya rasa cemas, jengkel, gelisah, rasa bingung, dan lainnya, 8. Tubuh terasa panas dingin, 9. Terjadi gangguan pada ritme detak jantung, 10. Mengalami kejang-kejang, 11. Terjadi gangguan pada janin seperti detak jantung lambat atau kelainan detak jantung janin lainnya, 12. Hilang kesadaran atau pingsan, 13. Mual atau muntah, 14. Terjadi perubahan warna kulit. Penyebab emboli air ketuban. Emboli cairan ketuban terjadi ketika cairan ketuban memasuki aliran darah ibu. Kemungkinan penyebabnya adalah kerusakan penghalang plasenta, misalnya efek dari trauma pada tubuh. Faktor resiko emboli air ketuban. 1. Hamil di atas usia 35 tahun. Jika Anda berusia 35 tahun atau lebih pada saat anak Anda lahir, Anda lebih berisiko tinggi mengalami emboli air ketuban. 2. Masalah plasenta. Adanya kelainan pada plasenta dapat meningkatkan resiko emboli cairan ketuban. Kelainan tersebut misalnya ada plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh serviks, atau plasenta previa, atau ada plasenta yang mengelupas dari dinding dalam rahim sebelum melahirkan, atau solusio plasenta. 3. Preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi meningkatnya tekanan darah disertai kelebihan protein dalam urin. Preeklamsia yang terjadi setelah usia kehamilan 25 minggu dapat meningkatkan resiko emboli air ketuban. 4. Proses persalinan lewat operasi. Persalinan lewat operasi sesar dapat meningkatkan resiko emboli cairan ketuban. 5. Polihidramnion. Polihidramnion adalah kondisi di mana ada terlalu banyak cairan ketuban di sekitar bayi yang dapat membuat Anda berisiko mengalami emboli air ketuban. Komplikasi emboli air ketuban. 1. Kerusakan otak. Kadar oksigen dalam darah yang rendah dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen yang parah atau bahkan mati otak. 2. Membutuhkan perawatan intensif yang cukup lama. Wanita yang selamat dari emboli air ketuban seringkali memerlukan perawatan di ICU untuk waktu yang cukup lama, tergantung pada tingkat komplikasinya. 3. Kematian ibu. Wanita yang mengalami emboli air ketuban memiliki resiko tingkat kematian yang lebih tinggi. 4. Kematian bayi. Bayi Anda akan berisiko mengalami cedera otak atau kematian karena emboli air ketuban, terutama bila penanganannya terlambat. Oleh karena itu, penanganan persalinan bayi yang cepat bisa meningkatkan kelangsungan hidup. Selain komplikasi di atas, ada beberapa efek jangka panjang yang dapat dialami ibu karena kondisi emboli air ketuban ini, yaitu
hilang ingatan, kegagalan fungsi organ tubuh, kerusakan jantung yang bersifat sementara atau permanen, masalah sistem syaraf, histerektomi parsial atau lengkap, kerusakan kelenjar pituitari, masalah emosional jika bayi tidak dapat bertahan hidup. Demikian pembahasan mengenai emboli air ketuban. Setiap ibu tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka sebaiknya konsultasikan juga dengan dokter agar mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Bila ada pendapat dan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar.